Ya, diceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jaa ilal masjid, datang ke masjid. Fara'a syaitana fi babil masjid, lalu melihat syaitan di pintu masjid. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun berkata kepada setan itu, ya la'in, wahai yang terlaknat. Maksudnya setan. Madza tasna'u huna? Apa yang kamu kerjakan di sini? Madza tasna'u huna? Apa yang kamu kerjakan di sini? Faqala syaitan, maka syaitan berkata, uridu an adkhulal masjid. Aku ingin masuk ke masjid. Aku ingin masuk ke masjid. Wa afsada, dan merusak salat hadzal musalli, salat orang ini. Aku ingin masuk ke masjid dan merusak, wa ufsidu, maaf ya, bukan wa afsada, wa ufsidu, wa ufsida. Uridu an adkhulal masjida wa ufsida, dan merusak, setan yang merusak, wa ufsida salat hadzal musalli, salat orang ini. Walakin, akan tetapi, kuntu akhafu, aku takut, akan tetapi aku takut, min hadzal rajulin naim, dari orang yang tidur ini. Akan tetapi aku takut dari orang yang tidur ini. Aku ingin masuk ke masjid dan merusak sholat orang yang sholat ini. Akan tetapi aku takut daripada orang yang tidur ini. Jadi ada dua orang ya. Satunya tidur, satunya sholat. Pengen diganggu sama Nabi yang sholat. Tapi sama Nabi, sama setan ya. Pengen diganggu sama setan yang sholat. Tapi setan takut sama orang yang di sebelahnya, yang sedang tidur. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya la'in, hai setan. La'in itu terlaknat. Walima lam takhaf minal musalli. Kenapa kamu enggak takut? Kenapa kamu enggak takut minal musalli, dari orang yang sholat? Walima lam takhaf minal musalli. Kenapa kamu tidak takut dengan orang yang sholat? Wa huwa fil ibadat. Padahal dia sedang beribadah. Wal munajat, dan bermunajat ma'a rabbih, dengan Tuhannya. Kenapa kamu takut dari orang yang sholat? Padahal dia sedang beribadah dan bermunajat ma'a rabbih, bersama Tuhannya. Wan naim fil ghaflah. Sedangkan yang tidur dalam keadaan lalai, ghaflah. Nabi bertanya, paham nggak maksudnya? Ente mau ganggu yang sholat. Padahal orang sholat ini dia sedang bermunajat kepada Allah, sedang bersama Allah. Loh kok takut sama orang yang tidur? Padahal orang yang tidur tidak sedang bersama Allah kan? Dia sedang lalai gitu, sedang lupa. Faqala syaitan, maka syaitan berkata apa? Al-musalli jahil. Orang yang sholat bodoh. Wa ifsaduhu sahal. Merusaknya gampang. Wa ifsaduhu sahlun, dan merusaknya gampang. Merusak orang yang sholat ini gampang. Wan naim alim. Sedangkan orang tidur ini adalah orang alim. Wan naim alim, yang tidur ini alim. Falain aghwaitul musalli, jika aku mengganggu orang yang sholat. Aghwaitu, aku mengganggu. Al musalli, yang sholat. Wa afsadtu sholatahu, dan aku merusak sholatnya. Wa afsadtu sholatahu, dan aku merusak sholatnya. Akhafu min iqadhihi, aku takut membangunkannya. Membangunkan siapa? Yang tidur. Akhafu min iqadhihi, aku takut membangunkannya. Wa islahi sholatihi, dan dia membenarkan sholatnya. Dan dia membenarkan sholatnya, sholat yang salah tadi. Fakuntu khojilan, maka aku menjadi rugi dong. Itu alasan setan takut sama tidurnya orang
alim. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alim, tidurnya orang alim itu khairun, lebih baik, min ibadatil jahil, dari ibadah orang bodoh. Naumul alim, tidurnya orang alim itu khairun, lebih baik, min ibadatil jahil, dari ibadahnya orang yang bodoh. Intaha, selesai. Nah, dari cerita ini sudah jelas ketahuan perbedaan antara keutamaan orang ibadah tanpa ilmu sama tidurnya orang alim. Tidurnya orang alim aja nggak bisa dibandingkan. Paham nggak? Orang alim tuh tidur dapat pahala. Sementara orang bodoh dia ibadah belum tentu pahala, bisa jadi dosa. Paham? Maka ada pepatah lainnya. Tidurnya orang puasa tapi alim jauh lebih baik daripada ibadahnya orang puasa yang bodoh. Paham? Karena kan tidurnya orang alim dapat pahala. Tidurnya orang puasa dapat pahala juga. Dan dia ditidur nggak ngapa-ngapain kan? Sementara orang bodoh dia berpuasa, dia nggak tidur, tapi dia riba, membicarakan orang lain, menjelekkan orang lain, dosa. Jadi lebih afdol mana? Tidurnya orang alim. Tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dibandingkan. Paham tidak?